pesan satu sama Pak Yusuf. Ya. Tolong nanti selesaikan dalam waktu dekat. Saya akan ke rumahnya Pak Yusuf Mansur. Ya. Diterima ya syukur, nggak diterima ya. Ternyata Pak D saya dengan ikhlasnya menyerahkan sebidang tanah untuk wakaf yang waktu itu dijanjikan untuk rumah tahfiz. Iya. Tapi ternyata rumah tahfiz itu tidak terrealisasi sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salid Al-Walid. Ya, dalam 10 menit ke depan kita akan bersama-sama menyimak video wawancara Pak Darso dengan keluarga Anggraini ya. Di sini judul videonya Yusuf Mansur diduga menjual tanah wakaf keluarga Vina Anggraini. Jadi dalam wawancara ini menarik sekali ya. Di sini keluarga Vina Anggraini ini mewakafkan sebidang tanah gitu. Ini di sini Pak D-nya gitu. Dia bilang, saya nonton videonya barusan, mewakafkan tanah sekitar 10 tahun yang lalu dengan tujuan untuk dijadikan rumah tahfiz. Namun kenyataannya bangunan tersebut yang disepakati dengan tanah tersebut diwakafkan tidak ada sampai sekarang gitu. Dan diduga ya, Yusuf Mansur menjual tanah tersebut karena belakangan ditemukan tanah tersebut sudah beralih nama gitu. Oke, tanpa memperpanjang lagi kita langsung saja simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kali ini kita akan berbicara masih tentang Jam'an Nur Khotim Mansur, tapi kali ini soal wakaf. Jadi gini, beberapa tahun yang lalu saya pernah membantu Pak Wiyoto namanya dari Madiun. Dia pernah mau mengikuti investasi patungan asetnya Jam'an Nur Khotim Mansur. Begitu dia mau menyerahkan aset dia sebagai investasi, malah oleh pihaknya Jam'an ini dimintakan untuk melakukan akadnya bahwa investasi dia berubah menjadi wakaf. Kadung malu, dia serahkan juga aset dia itu sebagai wakaf. Beberapa waktu kemudian dia menemukan kenyataan bahwa wakaf dia itu malah berubah fungsi menjadi hak milik orang lain. Kemudian Pak Wiyoto meminta bantu saya, kemudian seorang lawyer, terus dipolisikan. Jam'an ini dipolisikan di Polres Surakarta. Terakhir sertifikat tanah itu, aset itu kembali kepada Pak Wiyoto. Saudara-saudara, kini muncul lagi sebuah masalah. Satu keluarga di sebuah kota di Jawa Tengah pernah mewakafkan tanah mereka, aset mereka kepada Jam'an Nur Khotim Mansur untuk dibangunkan rumah tahfiz. Belakangan aset mereka itu mereka temukan sudah beralih fungsi menjadi hak atau milik orang lain. Dicurigai wakafnya keluarga ini dijual oleh Jam'an Nur Khotim Mansur, sehingga niatan awal mereka itu telah berubah fungsi. Nah, saudara-saudara, sebentar lagi saya akan melampirkan video di sini wawancara saya dengan Ibu Vina Anggraini dari keluarga yang pernah mewakafkan tanah mereka kepada Jam'an Nur Khotim Mansur, belakangan menjadi milik orang lain, artinya berubah fungsi dari niatan mereka. Ibu Vina ini saya wawancara sengaja dari belakang kameranya. Ini bukan apa-apa, tidak ada niatan apa-apa, hanya sebuah strategi perjuangan Ibu Vina dan saudara-saudaranya. Jadi jika video berikut ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak mungkin. Saya Darso Arif Bakwama, terima kasih atas waktunya. Yang belum subscribe, saya mohon agar di subscribe. Yang mau memberikan informasi, saran dan lain sebagainya, silakan ditulis di kolom komentar. Silakan mengikuti wawancara saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Rabu tanggal 9 Maret 2022. Saya disambut oleh seorang tokoh yang sangat istimewa setidaknya bagi saya, Ibu Vina Anggraini. Gitu ya, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darso. Ya, Bu Vina ini aslinya dari sebuah kota di Jawa Tengah, tapi lama tinggal di Jakarta. Ya. Hari ini Bu Vina akan berbagi cerita dengan kita seputar masalah Bu Vina dan keluarganya berhubungan dengan Jam'an Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur.
Silakan Bu Vina, kira-kira apa yang perlu diberbagi dengan kami, Bu? Iya Pak Darso, Ya. di era sekarang itu memang harus berpikir yang cerdas, Ya. juga berpikir yang benar-benar bisa dipilah dan dipilih. Ya. Dengan pengalaman Pak D saya di kota kecil di sebelah Jawa Tengah, Ya. dengan tausiah-tausiahnya Bapak IM, Ya. Yusuf Mansur, itu ternyata Pak D saya dengan ikhlasnya menyerahkan sebidang tanah untuk wakaf yang waktu itu dijanjikan untuk rumah tahfiz. Iya. Nah, tapi ternyata rumah tahfiz itu tidak terrealisasi sampai sekarang, sudah 10 tahun dari 10 tahun, Bu. 2012 ya. Waktu itu beliau mengisi pengajian di Masjid Kalitan di daerah Jawa Tengah. Iya, iya. Bu, proses penyerahan tanah itu ada dokumentasi? Ada Pak. Legal ya, Bu? Legal dan itu sudah kita telisik semua. Ternyata tanah wakaf itu dijual sama ya, perusahaan hutan. Cuman caranya seperti apa kita baru mau gali. Oh gitu. Iya, baru gali siapa notarisnya dan siapa yang ini dan lain sebagainya. Di atas tanah itu sedang saat ini dibangun apa, Bu? Sebuah rumah Pak. Sebuah rumah, Bu? Iya, sebuah rumah sudah pihak ketiga. Iya. Jadi bukan menjadi rumah penghafal Quran, tetapi sudah diperjualbelikan. Iya. Dan itu yang membuat keluarga kami kecewa. Kecewa ya, Bu? Dan apalagi Pak D saya sudah meninggal, jadi kita sangat menyayangkan sekali. Harusnya pahalanya mengalir Ya, terus kepada siap. Pak D-nya. Ya, ya. Bu Vina malah berubah Malah. fungsi ya, Bu? Mengalir ke Pak Yusuf Mansur, yang masih hidup dapat pahala dan dapat uang. Dapat uang. Ya. Apa yang sudah direncanakan oleh Bu Vina dan saudara-saudara Bu Vina untuk melakukan? Kita sudah meeting Pak, karena ini mengingkari ya, Ya. apa yang kita amanahkan ke Pak Yusuf Mansur, Ya, maka kita akan menempuh jalur hukum jalur hukum ya. dan akan kita perjuangkan hak itu. Kalau kita menang ya kita salurkan ke yang sebagai niat awal. Niat awal. Ya. Ke Yusuf Mansur lagi? Iya, ke Yusuf Mansur. Enggak. Oh. Enggak. Kalau Kak Yusuf Mansurnya dari segi Amin, amin. Ini jadi di sini permasalahannya yang saya tangkap ya. Almarhum dari Pak D-nya ini sebelum meninggal beliau mewakafkan tanah itu untuk diperuntukkan untuk pembangunan tahfiz ya, rumah tahfiz. Namun belakangan keluarganya ini mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dibangun oleh pihak ketiga. Dibangun sebuah rumah gitu oleh pihak ketiga. Makanya di sini diduga tanah tersebut dijual oleh Yusuf Mansur selaku orang yang menerima wakaf gitu. Di mana tujuan tanah itu diwakafkan untuk pembangunan tahfiz. Namun belakangan keluarganya mengetahui bahwa tanah tersebut ternyata dibangun rumah oleh pihak ketiga. Di sini Pak D-nya mereka sudah meninggal gitu. Dan mereka memperjuangkan dan semoga mereka berhasil ya. Memperjuangkan sehingga ketika tanah ini kembali ke tangan mereka akan diperuntukkan atau diwakafkan ke orang-orang seperti niat awal dari Pak D-nya mewakafkan tanah itu gitu, menyerahkan tanah itu gitu. Oke, sebagai tambahan informasi kepada teman-teman bahwa beberapa kasus dari Yusuf Mansur ini sedang diproses di pengadilan. Jadi teman-teman yang kemarin-kemarin di konten saya berkomentar bahwa kenapa tidak lapor polisi, sudah kawan. Ada beberapa kasus yang sudah berjalan di pengadilan, yaitu kasus tambang batu bara, terus patungan aset, Hotel City dan tabung tanah gitu. Sudah diproses di pengadilan, sedang dilaporkan gitu. Sudah diproses di pengadilan. Yang kemarin yang saya tampilkan di mana Yusuf Mansur tidak hadir gitu loh di proses persidangannya gitu. Jadi teman-teman nggak usah risau. Kita sembari membuat konten sekedar memberikan untuk menginformasikan kepada teman-teman, juga kita melakukan proses hukum gitu. Teman-teman di advokat juga sudah melaksanakan itu. Jadi teman-teman tidak usah risau, cukup ikuti saja konten kami. Jika ingin membantu perjuangan kami ya di-share video-video kami agar orang-orang lain biar tahu kasus ini seperti apa gitu. Karena kadang ada ya yang baru ngikutin channel kami, baru muncul di video kami, baru komen di video pertama kami, lalu komen sembarangan, serampangan tanpa dasar gitu, mengatakan bahwa kami gibah segala macam. Dia tidak mengikuti dari awal, rentetan dari awal kasus kami gitu. Kami wawancarai orang-orang, kami mendatangi para korban gitu. Di mana itu korban yang menghubungi kami melalui Pak Darso. Dia menghubungi nomor Pak Darso karena nomor Pak Darso memang ada kan di setiap video kami gitu. Dari situlah kami mendapati korban-korban dan kami wawancara mereka. Kemudian kasus ini kemudian bergulir di pengadilan gitu. Jadi tidak juga kami hanya sekedar membuat konten, tapi kami serius menangani masalah ini gitu. Oke.
hukumnya Pak. Iya. Ke lembaga lain. Dan kita lainnya. juga sudah konsultasi ke advokasi, ke ke Badan Wakaf, Iya. ke Kemenak, Ya. segala macam Pak. Ya. Dan kita sudah kumpulkan untuk ininya. Nah ini Pak Yusuf Mansur, kalau memang masih ada niatan baik, ya diganti tanahnya atau seperti apa, Untuk dibangun kembali dibangun kembali. rumah tahfiz Ya, oleh rumah tahfiz Bu Quran, Vina dan ya. keluarga. Ya, Luas tanahnya berapa? 1.000 lebih. 1.000 lebih. Ya, 1.000. Kalau nilai tanah itu berapa? Pak? Wow, sekarang fantastis Pak. Fantastis. Ya. Bu. Jadi pantas lah kalau itu memang Iya, diperjuangkan. iya. Sesungguhnya yang lebih bermakna itu adalah kembalikan fungsinya seperti yang diniatkan Betul. oleh Pak D-nya, Bu. Betul. Bu, ini kita persingkat saja, nanti kan masih proses ya, Bu. Betul. Apa pesan Ibu Vina kepada Pak Jam'an atau Yusuf Mansur ini? Karena Sekarang. selama ini Pak Yusuf Mansur kayak diam ya Pak ya. Iya, Apapun konten yang dibuat Pak Darso ini kan tidak ada jawaban. iya. Diajak mubalaghah juga tidak mau. Diajak tabayun juga tidak mau. Diajak apapun tidak mau, maunya ketemu di pengadilan. Ya kan? Iya, Itu sesuai dengan ucapan sama Pak Yusuf Mansur sendiri. iya. Nah, untuk itu keluarga kami juga siap untuk semua jalan untuk mengembalikan niat awal dari Pak Desa. Gitu ya, Bu. Dan kita sudah memplanning Ya. menggandeng nanti pengacara yang betul-betul handal dari Jakarta. Insya Allah. Ibu, saya hanya bisa hanya memberikan doa Amin. dan semangat untuk Dan iya Pak, Ibu dan dan saudara-saudari. keluarga kita juga sudah siap kok. Siap, Mau Ibu. habis berapapun juga kita siap. Gitu ya. Iya. Asal hak-hak. Iya, asalnya Padenya. itu kembali ke Pak Desa ya. Oke. Untuk pahalanya loh ya. Iya, Kalau iya. tanahnya memang sudah diniatkan Pak. Iya. Selamat berjuang, Bu. Kami Siap. hanya bisa Ya, mendoakan terima kasih. semoga Ya. Semoga wakaf itu ya, kembali kepada fungsinya. teman-teman juga ya sama pesan satu sama Pak Yusuf. Ya. Tolong nanti selesaikan dalam waktu dekat. Saya akan ke rumahnya Pak Yusuf Mansur. Ya. Diterima ya syukur, tidak diterima ya nanti kita akan ada cara sendiri untuk menemui Pak Yusuf Mansur. Iya. Atau nanti ketemu di Mabes, atau ketemu di Polres, atau ketemu di manapun. Iya. Yang jelas kita akan face to face berhadapan dengan Pak Yusuf Mansur. Luar biasa. Oke. Saudara-saudara itu Bu Vina Anggraini dan saudara-saudaranya yang Pak D-nya mewakafkan tanah, kemudian sekarang kenyataannya berubah fungsi. Jadi selamat berjuang, Bu Vina. Siap Pak Ya. Darso, mohon doanya juga seluruh korban-korban yang lain, mohon doanya Ya. juga. Saya kira ada puluhan ribu orang, Ya. dan saya kira kalau kita doa bersama kita dapat menangkis doa-doanya Yusuf Mansur yang ini. Ya. Gitu. Jadi kita adu doa saja. Adu doa, ya. Allah yang akan mengabulkan siapa nanti kan. Iya. Gitu. Bu Vina, terima kasih banyak Siap. sudah menerima saya, Bu Vina. Ya, Terima kasih banyak, saudara-saudara. Jika punya saran, ide, Ya, itulah. Di sini kawan-kawan saya minta untuk di-share ya. Semoga video ini viral ya, banyak yang tonton karena ini penting menurut saya. Ini kasus baru lagi ya muncul ya. Sebuah catatan buat saya bahwa selalu ada kasus-kasus baru gitu. Selalu ada kasus-kasus baru. Artinya semoga Allah ini benar-benar membuka tabir dari masalah-masalah yang selama ini tertutupi. Bayangin teman-teman, ini sudah 10 tahun ya. Sejak tanah ini diwakafkan oleh Pak D-nya Ibu Vina Anggraini, dan kemudian akhirnya beliau meninggal, almarhum sudah meninggal hari ini. Kenyataannya tanah tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tujuan tanah itu diwakafkan gitu. Gimana kalau dari video yang saya lihat ini, yang saya dengar ini, di situ Pak D dari beliau ini itu mewakafkan tanah tersebut untuk dijadikan rumah tahfiz. Namun kenyataannya justru fungsinya bukan seperti itu gitu, malah dibangun rumah biasa oleh pihak ketiga. Makanya di sini saya salut, semoga nanti kita berdoa sama-sama ya, semoga nanti beliau dimenangkan, karena di sini kalau dari wawancaranya beliau hanya ingin agar fungsi tanah tersebut itu kembali sebagaimana mestinya tanah tersebut diwakafkan gitu, sebagai rumah tahfiz lah, pesantren atau apapun itu, mau panti usuhan, kayak yang jelas untuk pahala dari almarhum Pak D-nya yang sudah meninggal ini, karena tujuan tanah diwakafkan itu ya sebagai amal jariah untuk beliau gitu. Namun kenyataannya tidak difungsikan seperti itu gitu, dan di sini dia berani face to face berhadapan dengan Yusuf Mansur, bahkan dia berencana akan mendatangi langsung rumah Yusuf Mansur, entah apa seperti apa nanti hasilnya, mari kita lihat bersama nanti ke depan. Terus di sini juga dia berkata bahwa membuat pernyataan bahwa dia berani untuk habis berapapun
asal insya Allah bisa dimenangkan kasus ini gitu. Dia siap untuk maju, intinya dia siap 100% untuk maju untuk menghadapi Yusuf Mansur face to face. Karena di sini dia bilang bahwa Yusuf Mansur sudah susah gitu, diajak tabayun nggak hadir, diajak mubahala nggak datang. Memang cocoknya ketemu di pengadilan. Saya doakan semoga Ibu Vina Anggraini diberi kemenangan dan diberi tanahnya, haknya dikembalikan, dan semoga Allah menjawab doa-doa kita semua. Saya Khalid Al-Walid. Kepada teman-teman, jangan lupa di-share video ini, di-like dan di komen. Jangan lupa bantu kami dalam perjuangan kami dengan cara seperti itu, kawan. Selain doa, juga bantu kami dengan menyebar video-video ini. Semoga semua orang tahu gitu. Semoga semakin banyak orang yang tahu gitu kejadian yang sebenarnya. Jadi di sini kita tidak hanya sekedar seperti yang beberapa orang ya, sebenarnya tidak banyak, hanya 1-2 orang yang komen gibah lah, fitnah lah. Padahal di sini kan kami tampilkan video gitu, di mana fitnahnya, di mana gibahnya, kawan-kawan. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.